Oke teman-teman, ini adalah seri belajar PHP MySQL dasar bersama saya. Halo teman-teman, kita sudah belajar banyak di seri ini tentang PHP dan MySQL, yaitu seri belajar PHP MySQL dari zero to hero. Ya nggak hero-hero banget sih, yang membuat kalian menjadi hero itu adalah kalian sendiri, bagaimana kalian mendapatkan sebuah ilmu dan mengembangkannya sesuai skill kalian masing-masing. Dan hari ini karena banyak requestan downloadan HTML to PDF-nya kurang ataupun QR code-nya kurang, jadi saya akan melakukan finishing pada project admin LTE ini, dan tonton sampai selesai karena di akhir hasil belajar teman-teman akan saya bagikan. Saya kira untuk seri belajar PHP MySQL dasar ini sudah cukup ya. Report sudah, edit data sudah, terus bikin QR code sudah, export to Excel juga sudah. Jadi untuk kedepannya kita akan belajar PHP framework. Jadi teman-teman harus bisa dulu PHP dasar. Selanjutnya kita akan belajar PHP framework seperti CodeIgniter, Laravel atau YI gitu. Dan kalau teman-teman mau request tentang bahasa pemrograman lain, karena masih banyak ya yang populer seperti Python ataupun JavaScript, itu adalah pemrograman yang wajib dimiliki oleh seorang web programmer gitu. Mengapa saya memilih PHP? Karena PHP itu kalau lihat di Google Trend, dia masih menempati urutan pertama di Indonesia sebagai pemrograman yang paling populer, yang paling dicari di Indonesia, dan itu dasar teman-teman. Kalau JavaScript itu kan hanya server side programming, kalau PHP itu adalah basicnya dari sebuah programming. Jadi teman-teman harus bisa dasarnya dulu. Jadi silakan tonton semua video yang ada di seri ini, dan dari situ teman-teman bisa belajar yang lebih expert seperti framework dan juga integrasi dengan bahasa pemrograman lain seperti JavaScript. Untuk teman-teman yang baru mampir di channel saya, ini adalah channel tentang bahasa pemrograman, web programming, ataupun bahasa pemrograman lain. Jadi kalau teman-teman berminat tentang bahasa pemrograman, juga ada analisa sistem dan juga pembangunan sistem, silahkan subscribe, karena kami akan mengupload video setiap minggunya untuk memberikan informasi terbaru untuk kalian. Baik teman-teman, sebelumnya saya review sedikit tentang project admin LTE kita ini. Kita sudah punya template admin LTE ini seperti ini, yang sudah kita edit dengan file PHP dan HTML, juga ditambah dengan database MySQL. Jadi saya review sedikit bahwa admin LTE ini adalah downloadan ya. Kita sebut saja library. Nanti bentuknya seperti ini, kita ekstrak dan semua filenya kita copy ke project kita. Di sini saya punya project admin LTE. Saya taruh di folder asset gitu, supaya rapih kelihatannya. Nah, setelah itu maka tampilannya akan seperti ini. Di dalam aset kita taruh project admin LTE, library admin LTE kita gitu. Seterusnya kita bikin login, logout, dan index. Ini adalah file ekstensi dari PHP kita. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, saya ingatkan kembali, di indeks PHP kita copy dari indeks HTML yang ada di aset. Yang ini ya, indeks HTML. Kemudian di indeks ini linknya adalah bawaan dari admin LTE 3. Jadi sebelumnya ini link dari library ini tidak ada folder asetnya. Yang harus kita lakukan adalah menambahkan folder aset kepada link ref ini supaya kita bisa memakai library yang ada pada admin LTE. Letaknya di antara head dan body ya, seperti ini. Dan juga ada file JavaScript, CSS di bawah, di footer. Jadi di sini ada script, sama halnya. Jadi kita tinggal menambahkan assets. Ini adalah folder aset kita yang ini ke dalam link yang ada di indeks HTML. Maka kita punya tampilan admin LTE gitu. Kita sudah belajar banyak tentang PHP MySQL gitu, seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau nonton, silahkan buka playlistnya. Semuanya ada, cara bikin QR code, terus cara print ke dalam bentuk Excel gitu ya, dan juga ke dalam bentuk PDF atau PDF reporting. Nah, tapi di sini kita akan melakukan finishing gitu terhadap admin LTE ini. Yang harus kita perhatikan yaitu link di indeks PHP ya. Jadi ini masih bawaan teman-teman. Jadi kalau kita klik pada logo-logo seperti ini, dia akan object not found gitu, seperti itu. Jadi kita harus merubahnya dulu.
karena tadinya jadi tadinya itu indeks PHP, kita rubah menjadi indeks HTML. Caranya, baik buka teks editornya, pergi ke indeks PHP yang sudah kita buat sebelumnya, kita Ctrl F di sini, kita cari index.html. Oke, di sini pakainya index3.html ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada dua. Kita klik di sini, di tanda panah ini, kita rubah menjadi index.php. Kita replace dua-duanya. Oke, selesai. Kita save, kita kembali ke project kita reload. Apakah masih error? Sudah tidak, teman-teman, karena kita merubahnya menjadi link ke indeks PHP. Tentunya yang lain juga ya. Seperti ini kalau tidak dibutuhkan nanti kita hapus saja gitu. Seperti home, search ini kalau tidak dibutuhkan kita bisa hapus. Terus yang berikutnya adalah hapus yang tidak perlu. Jadi kini di sini kita sudah buat data user. Nah, di bawahnya ini kita tidak perlukan nih menu-menu ini gitu. Mungkin kita bisa buat lagi seperti tambah user di sini, menu tambah user gitu. Jadi kita hapus saja yang tidak perlu. Misalkan di menu. Kita Ctrl F saja pada Visual Studio Code kita cari data user gitu ya. Nah, ini adalah data user dari menu yang ini. Nah, di bawahnya kita hapus saja. Dari sini. Sampai sini. Oke, delete. Nah, maka kita cuma punya satu menu yang berguna, yaitu data user. Menu barang ini juga sama, kalau kita tidak perlu plot dan inline ini kita hapus saja. Kita cari data transaksi ya, icon ini kita tidak perlukan dan kita hapus saja. Dan ini bisa terjadi ya, kita reload dulu dan kita lakukan kepada menu-menu yang lainnya, kita tidak hapus ya. Baik, berikutnya adalah mengubah warna kali ya dari admin LTE kita. Jadi di sini bawaannya adalah hitam gitu. Jadi kalau teman-teman mau merubahnya, kita gunakan fitur yang terdapat pada Google Chrome atau Firefox. Sama saja, namanya Inspect Element. Kita klik kanan, kita pilih inspeksi. Nah, di sini adalah coding HTML-nya. Jadi ketika kita sorot, maka akan melakukan masking pada websitenya. Seperti ini. Nah, kalau kita mau merubah misalkan di sini warna dashboardnya atau navbarnya, maka akan kita cari yang aktif pada navbarnya seperti ini. Lalu kita scroll di bagian style. Di sini ada warna hitam. Kita klik saja. Misalkan kita mau merubah menjadi warna ungu seperti ini, maka websitenya akan mereview dari perubahan warnanya seperti ini. Tapi ini tidak permanen, ini hanya preview teman-teman. Jadi kalau setelah preview ini kita mau merubahnya secara permanen, kita cari saja file yang ini. Baik, filenya adalah ini, bootstrap variable SCSS di baris ke-12. Jadi kita pergi ke text editor kita, Ctrl P, kita cari bootstrap variable.scss di halaman atau di baris 12. Nah, kita tinggal merubah warna-warnanya saja seperti itu ya teman-teman. Tapi di sini saya tidak mau merubahnya karena warna hitam lebih elegan menurut saya. Jadi kalau teman mau berubahnya, caranya seperti itu. Terus berikutnya adalah mungkin gambar identitas kali ya, seperti gambar ini, cara merubahnya, atau tulisan ini. Itu sih sudah gampang ya. Kita reload dulu, kita pergi ke sini. Karena letaknya di indeks PHP, kita panggil dulu indeks PHP-nya. Gampang ya. Jadi kita cari saja tulisan ini di Ctrl F, admin LTE seperti itu. Tapi jangan yang ini diputar nih. Kita cari yang ada di header. Oke. Ya, ini dia. Kita mungkin ingin merubahnya menjadi nama perusahaannya, misalkan VT XYZ ya, yang selalu viral tiap tahun gitu. Kita save. Kita kembali ke halamannya, kita reload seperti itu. Untuk gambarnya juga bisa diganti teman-teman. Jadi
gambar defaultnya itu di asset this image. Kita misalkan kita punya gambar perusahaannya, ya tinggal pindahkan saja di file yang ini, assets, ada lagi image. Nah, kita pindahkan ke sini dan taruh nama gambarnya, misalkan namanya yang ada di sini aja, avatar 2 gitu ya. Oke, kita coba menjadi avatar 2. .png, kita save, kita kembali ke websitenya, kita reload. Seperti itu caranya, cukup mudah dan semua itu bisa teman-teman edit sesuai kreativitas teman-teman. Saya percaya teman-teman punya kreativitas masing-masing dan bisa mengembangkan admin LTI ini kepada website profesional. Ini hanyalah dasar, tapi semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, itu dia teman-teman cara finishing atau mengedit admin LTI kita. Jadi semua serinya sudah lengkap sesuai janji saya di awal. Jadi teman-teman bisa mendownload hasil belajar teman-teman pada GitHub milik saya. Jadi link ada di deskripsi, tinggal diklik saja dan download. Itu gratis untuk teman-teman sebagai referensi belajar PHP MySQL. Pasti teman-teman bisa downloadnya. Kalau tidak bisa, oke deh, saya terangkan ya untuk cara download di GitHub-nya. Ya, teman-teman bisa klik link di deskripsi, kemudian akan diarahkan kepada halaman GitHub seperti ini. Ini contoh saja. Nanti ada repository seperti ini, teman-teman tinggal klik di sini, download saja. Misalkan download sebagai zip, dia akan mendownloadnya. Jadi file PHP admin LTI ini projectnya saya bagikan gratis buat teman-teman. Silahkan download, nanti foldernya silahkan dipindahkan ke htdoc-nya masing-masing dan passwordnya disesuaikan ya koneksinya. Teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini, tetap semangat dan keep coding.